Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah, kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan jenis dan sifat daripada rahmat-rahmat Allah yang kita terima. InsyaAllah janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalimat la azidannakum itu adalah taukid, tahqiq dan qasam. Ada huruf taukid dan ada huruf qasam. Jadi artinya dalam bahasa kita, Allah pasti akan menambah. Cuman saja kita tidak merasakan ziyadatul rahmah itu seperti kita mendapatkan hadiah ataupun pemberian dari seseorang. Berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hidup di zaman sekarang mampu dengan profesional di dalam membaca, memahami dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Kita pelajari secara tuntas apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah zuhur rahimakumullah, untuk kultum kita kali ini kita fahami makna firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Ayat ini mengingatkan kita tentang hududnya Allah. Karena di akhir ayat itu tercatat dipatri oleh Allah, tilka hududullah. Ini adalah ketetapan Allah. Jadi tidak ada yang ada di atas hududnya Allah. Tidak ada revisi, tidak ada negosiasi, apalagi neko-neko terhadap hududnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan ini Bapak Ibu Saudara kaum muslimin adalah persoalan munakahat yang beberapa tahun terakhir ini sudah banyak diabaikan oleh kalangan umat Islam. Persoalan-persoalan tentang munakahat di tengah masyarakat seperti tidak lagi dibutuhkan secara detil oleh generasi kita. Mereka tidak kenal dengan pasah, tidak tahu lagi mereka dengan khulu', apa itu li'an, ya, apa nikah mut'ah, nikah muhallil dan lain sebagainya. Karena mereka tidak ada lagi belajar itu. Salah satu yang barangkali di tengah-tengah masyarakat kita temukan, seorang perempuan yang sah atau yang dibolehkan untuk menikah. Salah satu syaratnya itu adalah antakuna khaliyatan minaz zaujiyah. Wanita itu harus bebas dari ikatan suami istri.
Itu yang pertama. Nah, persoalan ini Bapak Ibu Saudara kaum muslimin, kadang-kadang di sebahagian masyarakat itu tidak dipedulikan. Mereka sudah bertahun-tahun menikah, akhirnya berpisah begitu saja. Yang laki-laki sudah pergi merantau entah kemana, yang perempuan tinggal di kampung, kadang-kadang mengasuh anak, kadang-kadang ada yang tidak mempunyai anak. Oleh orang tua tidak tinggal diam, oleh mama tentu tidak dibiarkan saja, akhirnya ketemu jodoh. Apakah itu yang bertemu itu orang yang pernah menikah? Nah, mereka tidak pedulikan. Apalagi secara syar'i, mereka tidak mempedulikan apakah perempuan itu sudah bain atau tidak. Nah, ini juga banyak terjadi, kita lihat di sebagian masyarakat kita. Mereka tidak peduli. Kalau mereka sudah mempunyai bukti-bukti, itu okelah, mereka itu aman. Nah, yang dipersoalkan di sini adalah orang-orang yang tidak mempunyai bukti sama sekali, lalu mereka menikah begitu saja. Padahal mereka baru namanya berpisah walaupun sudah 6 ataupun 5 tahun. Kemudian ada dahulu yang kita sebut namanya, kalau di dalam ilmu fikih disebut namanya nikah muhallil. Nikah yang tujuannya adalah menghalalkan mantan suami kembali kepada mantan istri. Si A dan si B menikah, beberapa tahun berpisah, sampai talaknya itu bain. Kemudian 15 tahun kemudian mereka ingin bertemu kembali, ingin bersatu kembali. Padahal mantan istri itu belum pernah lagi menikah dengan laki-laki lain. Nah, itu jelas dalam Al-Quran. Fala tahillu lahu mim ba'di hatta tanqiha zaujan ghairahu. Wanita itu tidak halal atau mantan istri itu tidak boleh lagi dinikahinya kecuali mantan istri itu telah menikah pula dengan laki-laki lain. Nah, persoalan menikah dengan laki-laki lain inilah yang disebut dengan istilah-istilah apakah Cino buto lah namanya atau Cindua buto. Macam-macam istilah yang kita dengar dari dahulu. Dalam istilah fikih disebut namanya nikah muhalil. Nikah muhalil itu maknanya nikah yang dilakukan untuk menghalalkan mantan ketemu mantan. Nikah muhalil adalah salah satu nikah yang dilarang oleh Rasulullah, sama dengan nikah mut'ah atau bahasa kitanya disebut dengan kawin kontrak. Sebagian saudara-saudara kita, mereka juga tidak peduli sah dan tidak sahnya tentang nikah mut'ah. Kadang-kadang ditampilkan di layar televisi, ya, katanya mau ndak menikah selama 1 tahun dengan bos saya, mau ndak menikah 6 bulan ya dengan juragan saya. Seolah-olah tidak ada kacamata syariat yang mereka pakai asalkan keinginan mereka itu tercapai. Sementara Bapak Ibu Saudaraku muslimin, yang dua tadi, mut'ah dan muhalil, adalah 2 macam bentuk pernikahan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir,
ketika seseorang yang juga tidak mempedulikan apakah perempuan itu janda dengan surat resmi atau tidak resmi. Kadang-kadang si laki-laki juga tidak peduli dengan itu. Beberapa hari yang lalu ada pertanyaan kepada saya, Ustaz, saya akan menikah dengan seorang janda. Lalu saya tanya, bagaimana dengan surat menyurat? Oh, nikah siri lo dulu. Tapi udah 3 tahun ndak bersatu lagi. Anaknya ada 2 katanya. Macam-macam. Yang dikaji bukan itunya, bukan 2 tahun 3 tahunnya, tapi hubungan dengan mantan istri itu sudah bain atau belum. Ini persoalan. Kalau sudah bain, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mencari yang terbaik dari yang baik. Ilal liqa' ma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.